Bang dari rumah. Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami yaitu tentang aliran pendidikan. Sebelum itu, izinkan kami berdepan untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Maria Sendiriawan dengan PIN 23409. Katakan saya. Perkenalkan nama saya Fadil Pratata dengan PIN 23403. Perkenalkan nama saya Nur Eliazari dengan nomor IPM 23403. Perkenalkan nama saya Nilai Biki dengan nomor IPM 2340084. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya sendiri akan menjelaskan tentang definisi aliran pendidikan. Oke, jadi penting untuk teman-teman ketahui definisi aliran pendidikan merupakan seperangkat gagasan, teori, dan metode yang diusung oleh berbagai pendidikan yang bertujuan untuk menghasilkan pendidikan yang lebih spesifik. Nah, aliran ini mencerminkan pandangan yang filosofi yang berbeda-beda mengenai pendidikan. Peran guru, metode pengajaran, dan pengalaman kerja siswa. Nah, itu adalah definisi dari aliran pendidikan. Kemudian kita beralih ke histori dari aliran pendidikan atau sejarahnya. Oke, sepanjang sejarah, aliran pendidikan terus mengalami perkembangan setiap masa-masa. Nah, contohnya yang pertama itu ada pendidikan klasik. Pendidikan pada masa ini pembelajarannya diutamakan dari pembelajaran sastra, bahasa, filsafat, dan seni klasik. Kemudian yang kedua ada pendidikan abad pertengahan. Pada abad pertengahan, pendidikan didominasi oleh gereja Katolik. Nah, pendidikan pada masa ini lebih bersifat religius dan teologis. Kemudian yang ketiga ada pendidikan di era Renaissance dan Reformasi. Renaissance membawa kebangkitan minat dalam sastra klasik dan humanisme yang mengubah pandangan tentang pendidikan. Kemudian pada masa Reformasi, pendidikan menekankan kemampuan membaca dan menulis, terutama untuk mempelajari Alkitab. Kemudian yang keempat ada pendidikan abad pencerahan. Nah, abad pencerahan memperkenalkan pandangan baru tentang pendidikan yang lebih religius dan yang lebih relevan dan ilmiah. Kemudian yang terakhir ada pendidikan modern. Nah, pada pendidikan modern ditandai dengan munculnya berbagai aliran pemikir pendidikan yang berfokus pada pendidikan ilmiah, praktis, dan individualistik. Kemudian hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan bermateri tentang landasan teoritis aliran pendidikan. Landasan teoritis aliran pendidikan merujuk pada kumpulan teori, konsep, dan prinsip dasar yang mendasari pandangan atau pendekatan di dalam bidang pendidikan. Yang pertama ada filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan berfokus pada pernyataan fundamental tentang pertanyaan pendidikan seperti tujuan pendidikan, sifat pengetahuan, dan peran guru serta siswa. Yang kedua ada psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan mempelajari tentang bagaimana individu belajar dan berkembang dalam proses pendidikan. Yang ketiga adalah sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan mempelajari bagaimana pendidikan berinteraksi dengan struktur sosial dan budaya. Yang keempat ada ekonomi pendidikan. Ekonomi pendidikan mempelajari hubungan antara pendidikan dan perkembangan ekonomi. Materi selanjutnya ada
mengacu pada pendekatan dan teori pendidikan yang diciptakan oleh para pemikir pendidikan untuk mencapai tujuan tertentu. Pada saat ini ada banyak macam aliran pendidikan, namun secara umum aliran tersebut dibagi menjadi dua jenis, yaitu aliran klasik dan aliran modern. Tetapi sebenarnya mereka saling berkaitan serta menghubungkan pendidikan dari masa lalu, sekarang dan mungkin juga masa depan. Baik, saya akan membahas mulai dari aliran modern. Aliran modern muncul dari reaksi terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi. Dalam aliran modern terdapat beberapa aliran pendidikan. Yang pertama yaitu progresivisme. Aliran ini berfokus pada aliran ini muncul dari reaksi terhadap pendidikan tradisional yang dianggap terlalu kaku dan tidak relevan bagi kebutuhan siswa. Aliran ini berpendapat bahwa belajar adalah proses aktif dan dinamis yang terjadi melalui pengalaman langsung. Yang kedua yaitu esensialisme. Aliran ini berfokus pada pengajaran inti dan keterampilan yang dianggap efektif bagi kebutuhan siswa. Aliran ini menekankan pentingnya disiplin pada saat pembelajaran di kelas. Yang ketiga yaitu perennialisme. Aliran ini berfokus pada pengajaran ide-ide abadi dan karya-karya klasik yang dianggap relevan sepanjang masa. Aliran ini percaya bahwa tujuan utama pendidikan adalah pengembangan intelektual dan moral yang mendalam. Yang keempat yaitu rekonstruksionisme. Aliran ini berfokus pada perubahan reformasi dan sosial masyarakat melalui pendidikan. Aliran ini menekankan pentingnya partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Yang kelima yaitu idealisme. Idealisme dalam aliran pendidikan berfokus pada pemikiran bahwa realitas sejati bersifat mental dan spiritual. Aliran ini menekankan pentingnya ide, konsep, dan nilai-nilai yang lebih tinggi dibandingkan benda fisik atau materi. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu aliran klasik. Aliran klasik mengacu pada metode dan filosofi pendidikan yang berasal dari zaman kuno hingga era pramodern. Dalam aliran klasik terdapat beberapa aliran pendidikan. Yang pertama yaitu empirisme. Aliran ini berfokus pada pentingnya pengalaman indrawi sebagai sumber pengetahuan yang utama. Aliran ini menekankan pentingnya pengamatan langsung, eksperimen dan praktikum sebagai metode yang paling efektif. Yang kedua yaitu nativisme. Aliran ini menekankan pada potensi bawaan dan kemampuan alami seorang sejak lahir. Aliran ini berpendapat bahwa perkembangan seorang dipengaruhi oleh genetik dan bawaan sejak lahir dan bukan semata-mata pengalaman langsung. Yang ketiga yaitu naturalisme. Aliran ini berfokus pada pentingnya pendidikan yang sesuai dengan alam dan kodrat manusia. Aliran ini menekankan pentingnya memberikan kebebasan terhadap peserta didik untuk mengeksplorasi dan secara mandiri. Yang terakhir yang keempat yaitu konvergensi. Aliran ini berfokus menekankan pada pentingnya pendekatan holistik yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan intelektual dan spiritual siswa. Sekian dari saya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang pengaruh aliran-aliran pendidikan terhadap sistem pendidikan modern. Terdapat dua pengaruh yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh positifnya yaitu ada tiga. Yang pertama
metode pembelajaran yang inovatif, di mana aliran-aliran pendidikan seperti progresivisme dan rekonstruksionisme telah mendorong inovasi dalam metode pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu ada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, di mana aliran pendidikan kritis realisme menekankan kepentingan berpikir kritis dan reflektif. Yang ketiga yaitu pentingnya nilai-nilai dan karakter. Esensialisme dan realisme berfokus pada pengajaran nilai-nilai yang moral dan etika yang dianggap penting dalam membentuk karakter individu. Nah, yang keempat yaitu ada penekanan kepada keadilan sosial. Rekonstruksionisme dan pendidikan kritis membawa isu-isu sosial dalam kurikulum pendidikan, di mana mengajarkan siswa tentang keadilan sosial, hak asasi manusia dan tanggung jawab sosial. Nah, yang kedua yaitu pengaruh negatif. Pengaruh negatif ada 2-3, yaitu yang pertama ada konflik teori praktik. Meskipun teori-teori pendidikan menawarkan banyak manfaat, penerapannya dalam praktik seringkali menghadapi tantangan. Misalnya nih, metode progresivisme yang menekankan pembelajaran berbasis proyek sulit diterapkan dalam sistem pendidikan sebagai pendidikan yang sangat berorientasi pada ujian standar dan penilaian formal. Nah, yang kedua yaitu ketidakcocokan dengan kebutuhan lokal. Aliran pendidikan yang dikembangkan di suatu konteks budaya atau geografis mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan di kondisi di tempat lain. Misalnya nih, pendidikan kritis yang berkembang di Amerika Latin mungkin menghadapi tantangan ketika diterapkan di negara dengan konteks sosio-kultural yang berbeda. Nah, yang ketiga yaitu ada keterbatasan sumber budaya. Implementasi metode pendidikan yang inovatif seringkali memerlukan sumber daya tambahan baik dalam bentuk waktu, tenaga maupun dana. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, saya akan mengatakan kesimpulan dari materi hari. Oke, kesimpulan dalam menghadapi dinamika dunia pendidikan yang semakin kompleks, pemahaman mendalam tentang berbagai aliran pendidikan sangatlah penting. Setiap aliran pendidikan memiliki nilai-nilai dan prinsip yang dapat menjadi landasan untuk mengembangkan sistem pendidikan yang lebih kreatif dan inovatif. Melalui mengembangkan elemen sistem pendidikan dapat menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan individual dan masyarakat. Baik, seperti yang kami sampaikan pada presentasi pada siang hari ini. Oke, jika ada kata-kata yang kurang berkenan mohon maafkan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan pada masyarakat.